Terkait dengan hari ini beberapa pengajuan bakal calon anggota DPR di Kabupaten Kota Rimdit sampai sejauh mana, Bang, kelihatannya? Ini kan dia dalam silon pun masih ada terkendala di aplikasi jaringannya. Nah, ini kan lagi pengembangan fitur-fiturnya. Dan dari pusat itu meminta satu pintu terkoordinasi. Untuk yang dari kabupaten itu sementara masih dihandle pusat. Kebanyakan kawan-kawan partai politik yang datang itu masih berkonsultasi terkait isian di dalam aplikasinya dan syarat pengajuan dari masing-masing calonnya. Itu kan ada yang kurang. Nah, karena silonnya masih ada maintenance, nah mereka datang meminta yang manual, gambaran isi aplikasi silon yang manual. Nah, sementara itu kan di dalam PKPU 10 dan itu bisa dikeluarkan dan sebagian sudah ada. Cuma di daftar riwayat hidup itu memang murni dari dalam aplikasinya. Nah, dan itu yang memang belum bisa diakses sama sekali. Jadi terkait isinya itu belum ada gambaran dari kita. Nah, sementara kita ini kan punya batasan nih dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei. Nah, apakah ini bisa terakomodir, bisa maksimal nanti atau bagaimana, Pak? Insya Allah bisa terakomodir. Asalkan dengan satu syarat lah, 4 item yang persyaratan dari luar itu sudah terpenuhi. Karena sisa yang persyaratan lainnya itu internal ya, seperti KTP, pas foto, KTA, nanti dari dalam ya. Kalau yang dari luar intinya dari luar apa? Itu kan ada surat kesehatan, jasmani, rohani, kemudian bebas seketika, bebas narkobanya, dan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan. Nah, itu yang dari luar. Jadi itu merupakan salah satu kewajiban yang harus mereka lengkapi gitu ya, Bang. Nah, kalau kita bicara pidana, Bang, kalau pidana itu ada tatanan ingkrah atau putusan pengadilan yang mengacunya nantinya, Bang? Ada itu di pasal berapa semalam itu, Bang, ya, yang menyebutkan itu kan kalau dia pernah di apa namanya itu, Om, selama 5 tahun atau lebih itu wajib jeda selama 5 tahun juga. Jadi dia tidak mengikuti tahapan untuk pencalonan apabila mereka sudah mendapat salah satu putusan ancaman di atas 5 tahun. Atau putusan 5 tahun atau ancaman 5 tahun? Ancaman 5 tahun. Walaupun putusannya seumpamanya cuma 3 tahun. Cuma ancamannya 5 tahun ke atas. Dia tetap jeda. Jadi mereka teranulir lah secara tidak langsung gitu ya, Bang. Itu yang menjadi prioritas pidana tadi, Bang. Nah, kalau kesehatan hanya psikotropik atau narkoba gitu ya. Mungkin harapannya, Bang, selaku panitia pengajuan bakal calon di KPU ini, Bang. Yang pasti kan kita minta ke kawan-kawan partai politik yang ada di Kota Rimdit Barat bisa segera melengkapi dan segera bisa mendaftar. Jadi seumpamanya ada kekurangan atau hal lainnya itu kan bisa segera diperbaiki. Nah, itu harapan kita. Oke, makasih, Bang. Terkait dengan saat ini kan sudah bakal pengajuan bagi calon anggota legislatif DPRD sudah mulai bergulir ya. Nah, mungkin sampai sejauh mana Bawaslu menyikapinya? Bawaslu dari awal kemarin kami sudah memberi surat himbauan. Bawaslu Kabupaten Barat sudah melayangkan himbauan ke teman-teman KPU untuk melaksanakan proses penerimaan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Kota Rimdit Barat itu berdasarkan aturan. Jadi kami sudah melayangkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Kota Rimdit Barat, dan kami pun menghimbau ke teman-teman partai politik agar senantiasa mengikuti aturan yang ada dan lengkapi persyaratan-persyaratan, dan jangan sampai, karena ke depan hal ini akan berpotensi pelanggaran administrasi dan sengketa. Jadi kami berharap jangan sampai di saat penetapan daftar calon sementara itu sudah ada potensi sengketa, dan harapan kami kepada teman-teman partai politik yang mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
khusus untuk Kabupaten Bandung Barat itu dengan melengkapi semua persyaratan yang ada sesuai PKPU 10 tahun 2023. Itu saja sih. Nah, kalau kita melihat Bang, dari tahapan ini kan dibukanya dari 1 Mei sampai 14 Mei. Nah, kalau melihat dari pengawasan Bawaslu, apakah ini bisa terpenuhi target atau bagaimana kira-kira, Bang? Harapan kami ya kita kurang, tapi harapan kami semua partai politik bisa memenuhi persyaratan yang ada dan bisa mendaftarkan bakal calonnya tepat pada waktunya. Dari ini sudah tanggal 2 ya, tanggal 2 Mei. Harapan kami sebelum tanggal 14 Mei jam 23.59 itu mudah-mudahan untuk 8 tercatat 18 yang kami tahu 18 partai politik yang ada di Kabupaten Bandung Barat bisa mendaftarkan bakal calon ke KPU Kabupaten Bandung Barat, bakal calon anggota DPRD untuk Kabupaten Bandung Barat ke KPU Kabupaten Bandung Barat. Itu saja sih kami berharap. Oke, terima kasih. Kalau untuk piket ini tenaganya berapa yang ada di KPU nanti? Baik, untuk Bawaslu sendiri, Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Barat sudah membuat jadwal piket untuk pengawasan melekat terhadap kegiatan tahapan pendaftaran ini. Jadi setiap hari kami menugaskan 2 orang, 1 komisioner dan 1 staf untuk melaksanakan piket pengawasan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Barat di KPU Kabupaten Barat. Itu setiap hari berjalan dalam pendaftaran bakal calon itu ya, Pak? Setiap hari. Dari tanggal 1 kemarin kami sudah menempatkan tenaga pengawas kami dari yang digawangi oleh yang diketuai atau di koordinator komisioner dan 1 staf. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 14 nanti sudah tersusun untuk jadwal piket yang dari Bawaslu. Nah, kalau menurut dari hasil evaluasi Bawaslu, berapa banyak sudah Bang yang sudah mendaftarkan? Kalau untuk sampai hari ini partai politik belum ada mendaftar, jadi baru mereka sebatas untuk berkonsultasi, menanyakan tentang persyaratan dan bagaimana cara untuk mengakses silon. Jadi dan kami baru dapat informasi di sekitar tanggal 5 itu ada partai Nasdem kemungkinan langsung berkonsultasi sekaligus kemungkinan langsung mendaftar. Tapi untuk 2 hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 2 pada hari ini pun belum, dan sampai jam ini belum ada yang partai politik menyerahkan atau mendaftarkan bakal calonnya. Oke, makasih.